Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan kami dari kelompok 1 Pemikiran Desain dan Kreativitas kelas F. Di sini saya dan teman saya nanti akan menjelaskan tentang game yang kami kembangkan saat ini dan siap untuk kami sampaikan pada teman-teman semua. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Firmanus Daploy Kejuan dengan NPM 2207 dan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Marcella Alisiandala dengan NPM 220711 dari kelas E Pendidikan Desain dan Kreativitas. Di sini kami akan menjelaskan tentang game yang telah kami buat yang kami beri nama Noisy Dice atau disingkat Nodi. Dalam bahasa Indonesianya, Nodi atau Noisy Dice berarti dadu berisik. Kalau teman-teman bertanya, apa sih atau kenapa sih sampai diberi nama dadu berisik? Kami memberi nama tersebut karena kami ingin membuat suasana yang meriah saat dimainkan. Mengapa disebut meriah? Karena game ini kami sediakan tantangan-tantangan yang menarik untuk dimainkan. Dan sudah pasti tantangan-tantangan itu membuat meriah suasana. Selanjutnya aku akan menjelaskan apa sih tujuan kami dalam mengembangkan game ini, kepada siapa, dan mengapa game ini bisa kami buat. Yang pertama, kami membuat game ini secara khusus untuk anak-anak muda, kaum muda, kalangan-kalangan anak muda begitu. Dan bukan hanya itu saja, game ini bisa dimainkan oleh siapa saja, tapi memang kami khususkan untuk kaum muda. Lalu, mengapa kami mengembangkan game ini? Ya, karena kami ingin membuat suasana anak-anak muda saat berkumpul itu menjadi menyenangkan, bukan hanya melakukan hal-hal yang negatif, tapi kami ingin merubah gitu. Lalu perspektif orang tentang game dadu ini selama ini sudah bisa dibilang buruk gitu, karena orang menganggap game dadu ini adalah permainan judi gitu. Jadi kami ingin mengubah pandangan-pandangan orang tentang game dadu ini. Makanya kami mengembangkan game ini supaya orang bisa menikmati game dadu tanpa berpikir, oh ini game untuk bermain judi saja. Tidak, kami membuat ini untuk memang membuat suasana itu menjadi sangat menyenangkan, khususnya bagi anak-anak muda begitu teman-teman. Lalu untuk selanjutnya ada kami siapkan kelengkapan-kelengkapan dalam game ini. Ada 3 kelengkapan yang kami siapkan. Yang pertama, dadu. Dadu yang kami buat ini berbentuk segi 5 atau pentagon. Mengapa kami membuat bentuknya segi 5? Karena kita lihat sendiri sisi dari dadu segi 5 itu ada 12, sedangkan kalau kubus hanya ada 6. Jadi bisa kita lihat saja dari situ eh, sisi dari dadu segi 5 itu lebih banyak. Kenapa kami pilih itu? Karena tantangan yang kami berikan di dalam dadu itu menjadi lebih banyak, maka saat bermain pun itu rasanya lebih menantang gitu, karena semakin banyak tantangan yang akan kita terima nanti saat bermain. Lalu yang kedua, ada papan dadu. Papan dadu ini kami buat untuk sebagai media untuk melempar dadu supaya terlihat rapi gitu saat bermain. Lalu di balik halaman belakangnya ada aturan dan cara bermain dalam game ini. Jadi sebelum teman-teman main bisa teman-teman baca dulu cara bermainnya, aturan bermainnya. Jadi teman-teman bisa paham gitu. Lalu yang ketiga ada cup. Cup ini kami buat untuk sebagai kemasan dan juga sebagai tempat untuk melempar dadu. Dan dalam cup itu eh, kami siapkan di sisi-sisinya ada simbol-simbol dadu, dadu tantangan itu mengenai apa maksud dari tantangan tersebut, ada kami rincikan situ. Jadi teman-teman bisa membaca kalau misalnya saat di tengah permainan bingung gitu. Jadi teman-teman bisa lihat, oh ini tantangannya ini gitu. Kalau dapat simbol ini yang harus dilakukan adalah ini gitu. Nah, jadi eh, itulah yang kami siapkan. Lalu untuk bahannya, dadu yang kami buat ini bahannya dari plastik. Terus untuk papan dadu kami buat dari kertas, dan cupnya ini kami buat dari plastik. Dan untuk detail ukurannya, untuk dadu sendiri kami buat eh, seperti ukuran dadu biasa gitu, tapi bentuknya segi 5. Lalu untuk papan dadunya kami buat ukurannya kotak 30 kali 30 cm. Lalu cupnya kami buat berbentuk kubus dengan 7 cm ukurannya. Lalu selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai detail dari gambar yang ada di dadu tantangan. Teman-teman pasti bingung kan, apa sih gambar kamera, gambar handphone, gambar not balok, gambar pesan mengambang. Teman-teman pasti bingung, apa sih maksud dari semua itu? Apa sih tantangan yang harus dilaksanakan melalui gambar itu? Jadi, aku akan menjelaskan di sini maksud dari gambar-gambar itu. Yang pertama adalah gambar nodi. Gambar nodi ini bisa dibilang adalah tantangan yang paling besar dalam game ini. Kenapa? Karena saat mendapatkan gambar nodi, semua pemain mendapatkan tantangan terkecuali adalah pelempar dadu tantangan. Dan semua pemain yang kena tantangan itu, tantangannya ditentukan oleh pemain pelempar dadu tantangan. Sebagai contoh misalnya, eh, semuanya mendapatkan tantangan. Misalnya pelempar dadu tantangan memberikan tantangan kepada
semua pemain, yaitu bernyanyi bersama gitu. Nah, sebagai contohnya seperti itu. Lalu yang kedua ada gambar telepon. Nah, itu artinya eh, pelempar dadu angka memberikan tantangan kepada pelempar dadu tantangan untuk menelpon, dan yang ditelepon itu ditentukan oleh pelempar dadu angka. Jadi terserah dia mau menentukan, misalnya contohnya telepon orang tuamu gitu. Ya terserah mau apa saja yang dikatakan, yang penting dia harus ditelepon, itulah tantangannya. Lalu selanjutnya ada tantangan yang gambar orang itu. Nah, itu artinya tantangan itu bebas ditentukan oleh pelempar dadu angka. Jadi pelempar dadu angka ini bebas menentukan apa sih tantangan yang harus diterima oleh pelempar dadu tantangan itu. Jadi dia bebas menentukan, misalnya di luar dari tantangan yang kami sediakan pun boleh, misalnya olahraga gitu, push up 10 kali, ya itu boleh. Itu terserah, tapi yang penting masih dalam batas wajar dan tidak aneh-aneh gitu. Lalu selanjutnya ada gambar handphone. Gambar handphone itu apa sih? Nah, itu artinya eh, teman-teman akan diberikan tantangan oleh pelempar dadu angka untuk membuat status di media sosial. Nah, itu mengenai isinya itu ya tergantung dari pelempar dadu angka itu sendiri untuk teman-teman. Oke, selanjutnya adalah eh, gambar, kami bilang gambar skip gitu. Artinya bisa dibilang ini adalah keberuntungan buat teman-teman gitu, karena saat teman-teman mendapatkan gambar skip ini, maka teman-teman tidak akan melempar, tidak akan mendapatkan tantangan, maka dilanjutkan oleh pemain selanjutnya, permainan dilanjutkan gitu. Lalu selanjutnya eh, gambar kamera. Gambar kamera ini artinya saat teman-teman mendapatkan gambar kamera, eh, teman-teman harus berfoto dengan apapun itu, mau dengan benda, mau dengan orang. Nah, terus untuk objek yang mau teman-teman ajak foto itu tergantung dari pelempar dadu angka. Tantangannya diberikan oleh dia. Lalu selanjutnya ada gambar jari menunjuk, atau kami sebut I choose you. Artinya aku memilihmu. Nah, saat teman-teman mendapatkan gambar ini, teman-teman sebagai pelempar dadu tantangan bebas menunjuk siapa saja untuk melempar dadu tantangan gitu. Nah, jadi misalnya saya nih nomor urut 3 melempar dadu tantangan mendapatkan eh, jari tunjuk ini, atau I choose you. Nah, misalnya aku menunjuk nomor 5, maka dia nomor 5 itu akan melempar dadu tantangan gitu, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada tanda panah. Gambar tanda panah itu artinya dadu tantangan akan dilempar oleh pemain di sebelah kita. Misalnya aku nomor 4, maka nomor urut selanjutnya yaitu nomor 5, maka nomor 5 akan melempar dadu tantangan. Begitu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada tanda putar balik atau turn back. Nah, maka saat mendapatkan gambar ini, kita melempar ini, yang melempar dadu tantangan lagi adalah pelempar dadu angka, maka akan kembali ke dia, begitu dia akan melempar dadu tantangan, dan tantangan akan diberikan oleh si yang pelempar dadu tantangan sebelumnya atau yang mendapatkan tanda ini. Lalu selanjutnya ada gambar tanda tanya. Nah, tanda tanya ini saat mendapatkan gambar ini, pelempar dadu angka bebas menanyakan apa saja kepada pelempar dadu tantangan, dan harus dijawab oleh pelempar dadu tantangan, dan perlu diperhatikan tidak boleh menyangkut hal-hal yang pribadi yang bersifat sensitif, begitu dilarang menanyakan hal seperti itu. Yang bersifat-sifat umum, misalnya tentang pengetahuan umum, misalnya nama sungai terbesar di Kalimantan adalah misalnya ya Sungai Mahakam, begitu contohnya. Lalu selanjutnya ada gambar pesan mengambang atau SMS. Nah, di sini teman-teman yang mendapatkan gambar ini, maka teman-teman akan diberikan tantangan oleh pelempar dadu angka untuk mengirim pesan kepada siapa saja, dan orang itu ditentukan oleh pelempar dadu angka, dan pesan itu dan isi pesannya itu juga ditentukan oleh pelempar dadu angka gitu, teman-teman. Lalu yang terakhir ada gambar not balok. Nah, atau menyanyi. Seperti teman-teman tahu kan, kalau not balok artinya menyanyi. Nah, dalam tantangan yang terakhir ini, teman-teman akan diberikan tantangan untuk bernyanyi oleh pelempar dadu angka, dan tantangan tersebut dan lagu yang teman-teman nyanyikan itu pun ditentukan oleh pelempar dadu angka. Jadi teman-teman harus siap gitu menyanyikan lagu apapun yang diberikan oleh teman pelempar dadu angka. Dan perlu diingat juga, untuk lagu ini dilarang mengandung unsur-unsur sara begitu. Maksudnya yang mengejek sesuatu begitu, dilarang seperti itu. Yang penting masih dalam batas wajar, atau bisa dibilang baik lah, normal begitu, teman-teman. Oke, selanjutnya ada aturan permainan. Yang pertama, pemain berjumlah 12 orang. Yang kedua, para pemain harus kooperatif saat bermain. Di sini maksudnya, teman-teman, para pemain itu harus dan wajib menerima setiap hukuman yang dikenakan. Selanjutnya, jika menolak hukuman, maka akan dikeluarkan dari permainan. Itu kembali lagi ke peraturan yang kedua ya, teman-teman. Jadi kita tuh harus kooperatif saat bermain.
Selanjutnya, game dimainkan sebanyak 2 putaran. Di sini ada pengecualian ya teman-teman. Jika mencapai jumlah maksimal atau 12 orang, maka permainan itu tuh hanya dimainkan 1 putaran. Tetapi kalau cuma 6 orang, maka permainan itu hanya dimainkan sebanyak 2 putaran saja teman-teman. Jika sudah sampai 2 putaran, maka pemain dengan hukuman terbanyak tidak bisa melempar dadu untuk permainan selanjutnya. Sedangkan pemain yang mendapat hukuman paling sedikit memiliki kesempatan untuk melempar dadu. Dan peraturan terakhir, tantangan yang diberikan harus dalam batas wajar. Sekarang aku menjelaskan cara bermain game ini bagaimana sih. Nah, yang pertama, pemain duduk membentuk lingkaran. Jadi bermainnya itu membentuk lingkaran. Nggak mesti harus lingkaran sempurna, mau bentuk kotak pun tidak masalah. Yang penting mengelilingi game gitu. Lalu yang kedua, menentukan urutan pemain. Menentukan urutan pemain ini contohnya seperti mencari nomor urut pertama. Lalu untuk nomor 2 sampai nomor 12 misalnya kalau ada 12 pemain, maka hitungannya misalnya ke kanan gitu, berputar ke arah kanan. Tapi itu tergantung dari pemain masing-masing. Yang jelas kalau mau mencari nomor urut 1, misalnya ada namanya home pimpa gitu, atau apapun itu, gunting batu kertas atau suit, itu terserah dari pemain untuk menentukan urutan dalam bermain. Lalu permainan dimulai dengan melempar dadu angka 1. Lalu, permainan dimulai dengan melempar dadu angka yang dimulai oleh pemain dengan nomor urut 1. Pemain yang nomornya muncul di dadu akan melempar dadu tantangan. Sebagai contoh seperti ini. Aku sebagai pelempar dadu angka. Melempar dadu angka, aku lempar, keluar nomor 4. Nah, misalnya nomor 4 itu adalah si Cia. Maka Cia akan melempar dadu tantangan. Lalu selanjutnya, hasil dari lemparan dadu gambar atau dadu tantangan merupakan hasil dari lemparan dadu gambar merupakan hasil dari lemparan dadu tantangan merupakan tantangan yang harus diterima oleh yang melempar dadu. Sebagai contoh, misalnya aku melempar dadu tantangan, aku lempar, keluar gambar kamera, maka itulah tantangan yang harus diterima dan ditentukan oleh pemain yang melempar dadu angka. Misalnya disuruh berfoto dengan misalnya lokasinya di sebuah kafe gitu. Daplo berfoto dengan kasir di sana om, maka aku harus pergi berfoto dengan kasir dari kafe tersebut, sebagai contoh seperti itu. Lalu tantangan akan diberikan oleh pemain yang melempar dadu angka. Oke, seperti yang aku bilang tadi, tantangan itu akan diberikan oleh pelempar dadu angka. Jadi apapun yang diberikan kecuali ya yang kami bilang itu tanda keberuntungan seperti skip, maka akan dilanjutkan, atau tanda panah, maka dadu tantangan akan dilempar oleh pemain selanjutnya. Terus gambar tangan menunjuk, maka kita bebas menunjuk siapa untuk melempar dadu tantangan, seperti itu. Lalu setelah tantangan selesai, maka akan dilanjutkan oleh nomor selanjutnya. Ya, setelah kita selesai melaksanakan tantangan, akan dilanjutkan oleh nomor urut selanjutnya. Misalnya aku nomor 2, selesai melaksanakan tantangan, maka akan dilanjutkan oleh nomor urut 3. Lalu satu putaran dihitung saat pelemparan kembali ke nomor urut 1. Ya, jadi seperti yang dijelaskan oleh Alicia tadi mengenai aturan dalam permainan, jika pemain berjumlah maksimal atau 12 orang, maka permainan akan dihitung satu putaran. Jika kurang dari itu, maka akan dihitung 2 putaran, begitu teman-teman. Jadi satu putaran itu hitungannya misalnya dari nomor 11 ke 12, setelah 12 selesai kembali ke nomor 1. Disitulah dihitung satu putaran, begitu. Jadi saat kembali ke nomor 1, jadi bukan berarti nomor 1 melempar dulu baru dihitung satu putaran, tidak. Jadi dari nomor 12 selesai kembali ke nomor 1, maka disitulah satu putaran dihitung. Kurang lebih inilah model game kami. Kami berharap dapat mengubah persepsi tentang game dadu dan semoga kami bisa menginspirasi banyak orang. Untuk harganya, kami memperkirakan di kisaran Rp30.000. Saya berharap teman-teman yang membeli game dadu kami dapat terhibur dengan adanya game yang telah kami. Oke teman-teman, setelah penjelasan kami berdua mengenai game kami ini, bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Jadi mungkin cukup sekian untuk penjelasan kami. Semoga teman-teman bisa paham semuanya. Aku Davlo mengucapkan terima kasih dan aku Alicia. Terima kasih dan sampai jumpa.